Afwan Buya, belakangan ini ramai dibicarakan sebuah film berjudul Bid'ah yang menuai kontroversi. Film ini menampilkan tokoh seorang ulama dengan ajaran-ajaran yang menyimpang dan ekstrim, sehingga banyak yang menilai film ini seolah-olah sedang melakukan pembunuhan karakter terhadap sosok ulama. Bagaimana pandangan Buya terhadap fenomena semacam ini ketika media hiburan justru menampilkan sosok ulama secara negatif dan menyimpang? Bagaimana umat Islam sebaiknya bersikap terhadap film atau karya yang berpotensi merusak citra ulama dan ajaran Islam? Mohon nasihat dan penjelasan dari Buya agar kami tidak keliru dalam menyikapi. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik, dia akan selalu merindukan kebaikan. Maka jika membuat sesuatu, tentu sesuatu yang akan bermanfaat, itu orang baik. Tapi kalau memang orang itu tidak baik, tidak kerinduan membuat kebaikan, menghadirkan kebaikan, menjadikan orang lain baik, dia akan menjadi orang yang selalu merugikan orang lain. Dan memang dalam dunia kehidupan semacam itu, bajunya bermacam-macam, bajunya bermacam-macam. Bisa seorang pedagang, bisa seorang seniman, bahkan bisa jadi seorang ustadz. Ternyata menjadi ustadz munafik, merusak umat dengan gaya pemikiran dan ilmunya. Ada. Jadi memang bukan orang baik. Sehingga dibalik oleh baginda Nabi SAW, paling baiknya orang yang paling bermanfaat untuk orang lain, kan begitu. Selagi tidak bermanfaat, ya dia bukan kebaikan dalam hal itu, bukan orang baik dalam sisi itu. Biarpun mungkin punya kebaikan yang lainnya. Kalau itu membuka karakter, artinya menjadikan orang merendahkan ulama. Kok ulama? Tukang becak saja juga tidak boleh kita rendahkan, tukang sapu tidak boleh kita rendahkan, orang jualan di pasar tidak boleh kita rendahkan. Kalau kita membuat satu film yang menjatuhkan nilai seorang tukang becak, ini film jahat dia. Orang jahat, orang tukang becak ada yang baik hati dan ahli surga. Kalau membicarakan tentang jahatnya ada tukang becak yang bohong, ya tentunya bohongnya itu. Kalau ada ustadz atau kiai nggak bener, ya tentunya tentang karakter ustadz. Seharusnya ustadz itu begini, tapi dia ustadz itu kok melakukan begini. Jadi dengan cara semacam itu, bukan membuat satu gambaran tentang ustadz itu jelek, atau tukang becak itu jelek semuanya, atau tukang sapu adalah jelek, tukang sampah jelek. Kami tidak pernah melihat film itu kayak apa, sampai hari ini belum melihat juga kayak apa. Kami dengar saja, tidak punya banyak waktu untuk melihat seperti itu. Cuman banyak orang dengar, kayaknya setelah ini harus melihat kayak apa sih. Kita belum pernah lihat. Saya tidak pernah melihat, hanya sepintas ada orang nunjukkan ini. Waduh, berapa menit ini? Duduk sama saudara yang beriman saja, kita tidak punya banyak waktu kalau harus baca, dengar film-film begitu, melihat film kok sia-sia amat waktunya. Cuma di saat ditanyakan badi, kita perlu tahu untuk mengomentari. Yang jelas kalau seandainya film itu merendahkan derajat atau karakter atau sifat seorang ulama, maka ini adalah fitnah. Itu fitnah. Dan kami himbau kepada siapapun, jangan buat sesuatu yang menjadikan orang itu berprasangka buruk kepada orang lain. Kalau kita ingin menjelaskan tentang kejelekan atau perilaku ustadz yang jelek, itu tentunya bukan kita ingin menjatuhkan nama ustadz, tapi ustadz atau orang jelek yang menodai tentang nama ustadz. Oknum dong. Seperti kemarin ditanyakan, ada ustadz cabul, ustadz koruptor, ustadz ngambil duit masjid, ustadz makan duit pondok, yaitu ustadz palsu kan. Ini jadi jangan dianggap ustadz semuanya jelek. Kalau kita ingin bicara tentang polisi yang jelek, ya jangan bukan polisi semuanya jelek dong. Tapi kalau kita buat sebuah film yang akan menjadikan rakyat tidak percaya dengan polisi, juga salah itu. Tapi kalau kita ingin buat sebuah film yang bisa mengajari kepada calon-calon polisi, jadilah polisi seperti ini, polisi yang jujur seperti ini. Di sana ada polisi jelek, mungkin dalam sebuah peran itu ada polisi yang gampang nerima duit, ini sogok segala macam. Tapi ada gambarnya polisi, ini ada gambaran dua polisi. Maka ditambahkan ini polisi bohong, polisi yang ya pagar makan tanaman lah, polisi malah merusak.
maka dia adalah pencuri nyamar jadi polisi sebetulnya, kan begitu. Tapi jangan dikatakan polisi jelek semuanya. Kami tidak tahu film itu seperti apa, apakah yang nonton salah, padahal di situ ada bandingannya, ada ustadz jelek, ada ustadz baik, ini loh yang nggak benar, jangan ditiru, ini yang boleh ditiru, mungkin begitu, wallah alam. Kami tidak melihat film itu. Kalau ceritanya semacam itu bukan bunuh karakter, saya tidak tahu betul, kami belum tahu betul. Kan bisa jadi ada tentang ustadz, di sini ada ustadz, dalam film yang sama ada ustadz nih nggak bener, ustadz nih wah coel-coel perempuan, ustadz ngambil duit masjid, ustadz ini korupsi, ini ustadz yang jelek jangan ditiru, tapi ada bandingannya ustadz yang baik, ini loh yang kita tiru. Itu mungkin kalau begitu bukan bunuhan karakter, untuk menampakkan mana yang hak mana yang batil. Saya tidak bisa komentar tentang itu, kami tidak tahu. Cuman kalau ada orang membuat satu gambaran cerita atau film merendahkan suku, bangsa dan sebagainya, jahat dia. Merendahkan satu suku, merendahkan satu profesi, nggak dibenarkan. Dan orang baik tidak akan bisa melakukan itu, nggak akan bisa. Apalagi membuat sebuah film nggak dibuat sehari seperti ngomong spontan, enggak. Ada perencanaan, ada naskah yang ditulis, kemudian di balik naskah itu kan ada ide-ide yang mau dihadirkan apa, kan nggak, kemudian prosesnya nggak gampang. Sehingga dalam dunia perfilman pun kita orang Islam harus bangkit dan dunia perfilman. Ada referensi tentunya dalam membuat film. Film itu adalah referensinya harus didasarkan kepada orang yang mengerti tentang hukum, bukan sekali dua kali, awal sebelum pembuatannya, dari naskahnya, dari cara pembuatannya dan sebagainya. Setelah jadi disodorkan kembali, sudah layak atau belum, harus begitu dong prosesnya. Referensi di saat sebelum atau namanya apa, marja'i istilahnya dikoreksi bahasa sederhananya oleh orang yang mengerti, ahlinya tentang saya ingin membuat film tentang Islam. Oke, ini loh alur ceritanya, ceritanya seperti ini, kemudian naskahnya semacam ini, dilihat benar atau tidak, isinya seperti apa. Kemudian setelah itu pembuatannya juga biarpun Islami kayak apa, pembuatannya melanggar syariat, ini betul-betul main film murni ini tentang laki kemahroman harus. Kemudian setelah itu, setelah jadi diperlihatkan kembali, jangan ada kepotong yang kurang dan sebagainya, ada peran-peran yang tidak layak dan sebagainya. Setelah itu dikeluarkan, baru dahsyat semacam itu. Dan membuat film hebat itu tidak harus jorok, tidak harus melanggar syariat. Nah, kan ada seorang membuat sebuah film itu hampir 1 jam, itu hanya perannya 2-3 orang, tentang orang melakukan sebuah perjalanan tentang dikduknya sebuah perjalanan, ada ini ada itu dan sebagainya, tapi sampai berjam-jam menarik orang terpesona, nggak ada perempuannya yang aneh-aneh, nggak ada, bisa kok. Itu hebatnya orang buat film. Makanya justru film rendah ini harus mengumbar syahwat, harus membawa fitnah, dan tentunya di barat sana ada orang yang memang apa namanya, tidak punya tendensi, tidak punya tujuan jelek, hanya ingin membuat. Ada kreasi-kreasi film, bisa jadi ada, bahkan mungkin yang memberikan motivasi yang baik, ada mungkin di sana, dan tidak ingin merendahkan tentu ada. Tapi ada di balik kisah yang dibuat oleh seniman ini untuk menghancurkan, ada, atau ditumpangi dia tidak sadar. Dimulai dari zaman dulu ada dunia pewayangan, ada pesan yang dititipkan di balik cerita yang dihadirkan oleh seorang dalang. Drama sampai film hari ini pun juga sama, ada pesan tentunya yang harus dibawa di balik itu semuanya. Kesimpulannya adalah apapun bentuknya, mulai dari dunia pewayangan, kemudian drama, teater, segala macam itu, sampai dunia perfilman, kalau ternyata itu merendahkan kemanusiaan, suku manusia, adalah bukan sebuah film yang baik, ya nggak perlu dong ditonton. Bahkan menjadi catatan kalau orang cerdas, pembuatnya dan semuanya adalah orang yang tidak perlu direkomendasi lagi, harus runtuh dong dia. Tapi kalau justru malah kita angkat yang demikian, berarti kita yang runtuh, tidak mengerti mana yang baik, mana yang jelek. Nah, ini seperti itu. Jadi kita tidak bisa komentar secara detail tentang film tersebut. Kami punya gambaran, bukan saja urusan ulama yang dibunuh karakternya atau yang direndahkan, akan tapi mohon maaf, tukang masak, tukang sapu, tukang sampah, tukang becak, tukang taksi, tukang semua, tukang daging, orang jual pasar, nggak boleh direndahkan apapun, apalagi seorang ulama yang ada hubungannya dengan simbol syiar agama.
Wah, ini kejahatan di atas kejahatan. Merendahkan tidak boleh, mencaci tidak boleh. Sampai kalau kita tarik ke atas, la tasubul ladina yad'una min dunillah, sampai di dalam Islam dilarang kita mencaci sesembahan orang lain, nggak boleh. Indahnya di dalam Islam, adab itu ada, akhlak ada, keimanan juga ada. Baik, seperti itu. Nah, tadi bagaimana sikap kita? Jadi Anda jangan jadi seperti itu, gitu saja kesimpulannya. Karena problemnya bukan urusan film, urusan caci maki di media kan sudah biasa hari ini. Anda jangan begitu, perendahan, omongan. Bisa saja ceramah merendahkan orang lain, bisa saja. Tidak fokus ke film tersebut. Kalau film tersebut kami anggap sebagai oke lah, pengingat agar kita bicarakan masalah ini. Tapi untuk merendahkan orang lain bermacam-macam cara. Ceramah boleh, bisa jadi. Profesi yang lainnya bisa saja. Kesombongan. Anda jangan jadi seperti orang-orang yang merendahkan seperti itu. Selesai. Berarti yang merendahkan jelek dia. Biarpun tampaknya baik, tetap jelek. Mungkin mengatakan, wah perannya hebat dan sebagainya. Film kan tidak hanya pemeran. Akan tapi maknanya, isinya dong. Kalau film merusak akhlak, menjadikan orang prasangka buruk, dari mana sisi kebaikannya? Kalau sampai film itu akan mendapatkan piala apa sih dalam dunia perfilman dulu tuh? Allah, piala-piala apa tuh namanya? Ini pasti salah ini. Hakim-hakimnya sudah nggak benar. Masa yang jelek jadi baik ini kan? Mulai kapan kotoran ayam jadi minyak wangi? Ini kan nggak mungkin. Pasti hidungnya yang kena apa penyakit hidung yang baunya kan? Jadi nggak bisa. Ya kalau sudah salah semuanya repot dong. Makanya di saat orang sudah pada sakit begitu, Anda jadilah orang yang sehat. Selesai. Sehat jangan biasa punya ungkapan, punya kreasi, punya karya, punya tulisan yang menjadikan merendahkan orang lain. Tidak boleh. Itu saja yang kami sampaikan.